kami Triampo 3. Saya Ijas dengan NIM 111250031. Saya Dinda dengan NIM 111250036. Saya Rizky dan NIM 112250039. Saya Nova Adria Usuma dengan NIM 113250038. Dan saya dengan NIM 114250009. Ini video vlog kami tentang Museum Geotek Mineral. Oh iya teman-teman, di sini kita akan mengajak kalian semua untuk intip-intip sedikit koleksi batuan yang ada di Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Nah teman-teman, di Museum Geoteknologi Mineral itu terdapat koleksi batuan yang menarik loh. Nih contohnya, ada batu gamping bioklastik. Dia termasuk batuan sedimen karbonat klastik, di mana yang bikin unik dari batuan ini terdapat rombakan fosil gastropoda yang merupakan biota laut seperti keong, siput, ataupun kerang. Nah, di sini, di batu gamping bioplastik itu, ukuran butirannya itu rudit, di mana ukuran butirannya lebih besar dari ukuran umumnya, yaitu lebih dari 2 mm. Nah, di sebelahnya ada kalsirudit nih. Dia sama-sama batuan sedimen karbonat klastik dan ukuran butirannya pun juga rudit. Tapi yang membedakan antara dua batuan ini adalah di kalsirudit dia tidak terdapat rombakan dari fosil gastropoda ataupun biota lautnya. Sedangkan pada gamping bioplastik dia terdapat rombakan fosil di dalam batuan tersebut gitu. Jadi yang bikin unik dari batu gamping bioplastik itu ada rombakan fosilnya gitu deh. Karang atau koral adalah arsip iklim yang luar biasa karena mereka secara terus-menerus merekam kondisi sumbulatan purba dalam kerangka kalsium karbonat mereka. Dengan metode utama yang digunakan adalah paleotermometri, isotop oksigen, dan analisis rasio kalsium. Secara ringkas, kerang memasukkan lebih banyak isotop oksigen berat saat air dingin, dan yang lebih unik, jumlah strontium yang mereka masukkan ke dalam kerangka berbanding terbalik dengan suhu, sehingga semakin hangat, semakin sedikit kalsium yang ada. Sehingga ilmuwan dapat membaca perubahan rasio kimia ini sepanjang pita pertumbuhan karang untuk merekonstruksi sejarah suhu permukaan laut purba secara sangat detail. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat salah satu koleksi yang menurut saya paling menarik dari Museum Geoteknologi ini, yaitu kristal kuarsa yang berukuran sangat besar, cukup masif, dan juga memiliki banyak kristal yang saling berkumpul di sini. Perlu diketahui, ametis merupakan salah satu variasi dari kuarsa yang menunjukkan warna ungu karena adanya unsur-unsur besi, unsur pengotor berupa unsur besi. Bagus sekali ya. Ini perbandingan tangan saya cukup besar kan? Selanjutnya kita akan melihat koleksi-koleksi batuan yang ada di Museum Geoteknologi. Yang pertama dapat kita lihat batuan metamorf dengan foliasi. Foliasi di sini adalah lipatan-lipatan seperti ini yang disebabkan karena proses metamorfisme dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Batuan metamorf berfoliasi ini adalah filik. Selanjutnya juga ada batuan sedimen plastik. Kenapa disebut plastik? Karena dia merupakan hasil akumulasi aglomerat-aglomerat yang berkumpul menjadi satu dan mengalami proses sedimentasi. Nah, ini contohnya adalah batu pasir silikaan. Selanjutnya juga ada batuan beku. Batuan bekunya ini adalah batuan beku basalt. Batuan beku basalt merupakan batuan beku basah yang terbentuk di permukaan bumi. Makanya batuan beku ini hanya memiliki mineral-mineral yang kecil atau tidak terlihat karena proses pembekuannya yang relatif cepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lempeng-lempeng yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Karena adanya pertemuan 3 lempeng ini, di Indonesia terdapat banyak gunung berapi aktif. Gunung berapi aktif biasanya terdapat di zona-zona subduksi, seperti di sebelah barat pantai Sumatera, juga di sepanjang Pulau Jawa, di Pulau Makassar dan Sulawesi, Pulau Maluku dan Sulawesi. Nah, jadi bisa kita lihat karena adanya pertemuan lempeng besar dunia tersebut, maka Indonesia mempunyai banyak sekali gunung berapi.
Nah, selanjutnya kita akan melihat batuan hasil mineralisasi hidrotermal. Perlu diketahui, hidrotermal merupakan genesa dari sisa fluida magma yang sudah berakhir lalu naik ke rekahan yang sudah terbentuk karena adanya tekanan yang tinggi. Lalu akan membentuk seperti ini, urat-urat sulfida emas yang terbentuk di antara batuan-batuan. Ini merupakan emas yang didapat dari tambang Gunung Pongkor yang ada di Bogor, Jawa Barat. Nah, teman-teman, itu tadi hasil dari survei kita selama di Museum Teknologi Mineral. Jadi, jangan lupa untuk komen kita ya. Bye! Bye.